Saya akan menjelaskan tentang laporan tahunan PPh 21 dengan PTKP K3. Yang bagian pertama ada bagian A, itu ada penghasilan bruto, terdiri dari gaji, tunjangan PPh, penghasilan lainnya, honorium, tantiem atau bonus, dan juga total penghasilan brutonya. Untuk gaji atau pensiun atau THR itu sebesar 63.936.000. Terus ada tunjangan PPh sebesar Rp667.800. Terus ada juga penghasilan lainnya sebesar Rp13.832.355. Terus juga ada honorium itu sebesar Rp3.304.036. Ada tantium atau bonus sebesar Rp10.128.000. Untuk total keseluruhannya itu sebesar Rp51.868.191. Kita lanjut aja ke bagian B, perhitungannya itu ada biaya pengurangan. Biaya pengurangannya itu ada biaya jabatan dan juga iuran pensiunan. Untuk biaya jabatan itu sebesar 5% dikalikan dengan total brutonya. Itu maksimalnya bisa sampai 6 juta. Jadi, 5% dikalikan Rp91.868.191. Jadi, totalnya itu ada Rp4.593.409. Terus juga ada iuran pensiunan itu sebesar Rp1.518.086. Terus juga ada total pengurangannya seluruhnya adalah Rp6.511.465. Oke, kita lanjut aja ke bagian C, itu ada penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini tuh didapat dari hasil total bruto dikurang dengan total pengurangan sama dengan Rp98.868.161 itu dikurang dengan Rp6.511.465. Dengan total hasilnya adalah Rp85.356.696. Lanjut aja ke bagian D, itu adalah PTKP K3 dengan status kawin dan juga 3 tanggungan. Itu ada wajib pajak yang harus dibayarkan 54 juta ditambah dengan kawin 4,5 juta plus 3 tanggungan itu adalah 13,5 juta. Itu hasilnya adalah 72 juta. Terus di bagian E ada PKP, itu adalah penghasilan neto dikurang PTKP sama dengan Rp85.356.696 dikurang dengan 72 juta. Itu hasilnya sama dengan Rp13.356.696. Terus ada juga PPh 21 terutang, itu 5% dikalikan dengan PKP. Untuk hasil dari PPh 21 terutang itu adalah hasilnya Rp667.800. Terus juga ada PPh 21 yang disetor, itu sama dengan hasilnya adalah Rp667.800. Namun karena karyawan ini tuh udah mendapatkan tunjangan PPh atau gross up sebesar Rp667.800, maka total pajak yang dipotong dan disetor perusahaan adalah Rp667.800 dan dianggap sudah lunas. Jadi PPh yang terhutang itu tidak ada. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penghasilan atau laporan tahunan, yaitu rincian penghasilan. Kita mulai dari komponen penghasilan karyawan, itu ada gaji, pensiun, dan THR itu sebanyak Rp63.936.000, tunjangan PPh Rp667.800, penghasilan lainnya sebanyak Rp13.832.355, honorarium sebanyak Rp3.304.036, tantim atau bonus adalah sebanyak Rp10.128.000, sehingga total penghasilan brutonya adalah sebesar Rp91.868.191. Pengurangan, terdapat 2 jenis pengurangan yang diakui dalam perhitungan PPh. Biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, yaitu sebanyak Rp4.503.409 dengan catatan maksimal 6 juta per tahun. Iuran pensiun itu ada Rp1.918.086, maka total pengurangannya adalah Rp6.511.495. Selanjutnya ada penghasilan neto, itu ada penghasilan neto diperoleh dari total bruto dikurangi dengan total pengurangan, itu sebanyak Rp91.868.191 dikurangi dengan Rp6.511.495, hasilnya adalah Rp85.356.696. Selanjutnya ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dalam kasus ini, status wajib pajak adalah kawin 3 dengan 3 tanggungan, maka rinciannya adalah wajib pajak Rp54 juta, tambahan untuk kawin sebanyak Rp4.500.000, tambahan untuk 3 tanggungan itu dikali dengan 3 dikali Rp4.500.000, hasilnya adalah Rp13.500.000. Jadi total PTKP-nya adalah Rp72 juta. Selanjutnya ada PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.
yaitu Rp85.356.696 dikurangi dengan 72 juta, hasilnya adalah Rp13.356.696. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21 terutang. Karena penghasilan kena pajak masih dalam lapisan tarif pertama, kurang lebih 60 juta, maka tarif pajak yang digunakan adalah 5%. PPh terutangnya adalah 5% dikali dengan Rp13.356.696, hasilnya adalah Rp667.834.080. Jadi PPh yang dipotong karena jumlah PPh terutang sudah dibayarkan melalui pemotongan bulanan, maka PPh 21 yang dipotong sebanyak Rp667.800.000. Jadi berdasarkan data ini, kita telah berhasil menghitung PPh 21 terutang dengan metode perhitungan tahunan dan memastikan seluruh pajak telah dipotong dan dilunasi. Oke, di sini kami akan membuat SPT lapor pajak PPh 21 melalui DJP online. Pertama-tama kita masuki akun dulu. Di sini ada NIK, NPWP atau NITKU dan kata sandinya. Berhubung ini akun sudah masuk, jadi sudah otomatis terhubung dengan akun. Oke, kita pilih udah isi. Kemudian selanjutnya, oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah masuk ke akunnya. Di sini ada nama Damanari Sadewo, NPWP sekian dan ini dan NIK-nya. Oke, di sini hanya untuk tutorial saja simulator karena ini sudah tidak aktif dalam bekerja. Jadi kita langsung aja tutorialnya di sini. Kita di sini ada menu informasi, profil, bayar, laporan layanan. Kita pilih yang lapor. Oke, di sini ada pelaporan, pralaporan. Kita pilih yang e-filing. Oke. Nah, di sini ada beberapa draft yang sudah ada. Tapi kita akan mulai dari awal. Pertama kita buat SPT. Di sini ada arsip SPT, buat SPT, draft SPT bantuan. Kita buat SPT-nya ya, karena kita mau coba dulu contoh dari awal. Oke, di sini ada formulir SPT. Ada pertanyaannya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita tidak ya. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan pekerjaan perpajakan terpisah, MT atau pisah harta PH? Tidak ya. Apakah penghasilan yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, di sini kalau misalkan lebih dari 60 juta kita pilih ya. Kalau misalkan kurang dari 60 juta kita pilih ya, atau lebih kita dari 60 juta kita pilih tidak. Kita pilih ya. Oke, nah kalau misalkan ya, kita langsung dapat formulir SPT 170 SS. Oke, langsung aja kita pilih SPT-nya, klik di situ. Oke, pertama kita pilih pajak tahunan. Kita coba yang 2024 ya. 2024. Di sini ada pembetulan satu karena sebelumnya saya pernah coba pembetulan satu. Apa mau lanjut atau normal bisa. Selanjutnya. Oh ya, berarti ini harus di pembetulan karena sudah dicoba sebelumnya di 2024. Oke. Oke. Oh, nggak bisa juga, berarti kita coba di tahun 2023. Normal. Oke. Nah, sini kita coba di penghasilannya bruto dalam negeri, semua dengan pekerja dan penghasilan neto dalam negeri. Di sini contoh misalkan kita mau isi 50 juta. Misalkan itu jangan dibagi 12 tahun, terus kita pilih di sini statusnya kan TK kawin tanggungan 2 orang. Statusnya kawin tanggungan 2 orang. Oke. Di sini kita sudah diisi, kemudian berikutnya terus dan setuju setuju selanjutnya. Oke, sudah nihil. Di sini kita coba isi kode verifikasinya ya, verifikasi dari email. Oke, sukses. Kita coba cek di emailnya. Di email, oh ini udah masuk kayaknya. Sudah masuk ya. Tuh, ini sudah masuk kode verifikasi Anda. Kita copy kode verifikasinya, salin. Kita back lagi ke sini, taruh di sini, tempel, kirim SPT. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Verifikasi Anda ini sudah stop. Terus setelah itu nanti ada laporan di sini, nanti kelihatan di bagian arsip. Arsip nanti kita pilih di sini. Itu sudah dikirim ke email, kirim ulang BPE-nya. Oke.
Di sini kirim BPA-nya di email.